Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue di sini di channel S Toku. Sekarang kita akan lanjut membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode yang ke-32. Nah, episode kemarin kan itu mengecewakan kan, dimana kita harapnya kalau Tsubasa ini sudah di-reveal sama temen-temennya kalau dia itu Inu Brothers. Tapi sayangnya enggak. Dan semoga di episode kali ini itu bakal bisa meningkatkan kita ingin nonton lagi, seru lagi gitu loh, nggak kayak episode kemarin gitu. Jadi ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal ada Sonosa yang dimarahin nih sama si Sononi, dikarenakan dia itu cuma duduk doang baca buku komik yang sama sebanyak 83 kali. Sononi berpikir sejak perginya Sonoi, dia merasa nggak ada perkembangan. Dan Sononi ini ingin melanjutkan tujuan dari Noto, yaitu menghapuskan seluruh keturunan Dawn. Di sini Sononi langsung menantang Taro untuk berduel, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sonoi waktu itu. Kemudian, Sonosa melepaskan segel Murasame untuk membantu mereka latihan bersama-sama. Menurut Sononi, Murasame ini pasti bisa nanti mengalahkan si Taro, karena dia itu adalah makhluk buatan dari keturunan klan Dawn. Jadi bisa dibilang kekuatannya itu kayaknya bakal sama. Di sisi lain, ada Jiro yang ingin bantu Taro dalam berduel. Namun Taro nggak mengizinkannya karena dianggap lemah dan menjadi pengganggu doang. Tetapi Jiro nggak menyerah gitu aja, dia tetap kekeh untuk ikut. Itu sebabnya Taro mengujinya, namun sayangnya Jiro tetap gagal dalam ujian tersebut. Dan dia pun terlihat udah pasrah tuh, karena nggak bisa menandingi kekuatannya si Taro. Terus kemudian dia pergi ke bokap angkatnya si Taro, dan dia pergi menanyakan gimana sih caranya ngalahin Taro. Susah banget. Jawaban bokapnya itu dia cuma bilang dia nggak bisa dikalahin. Taro tuh nggak bisa dikalahin, nggak ada yang bisa nandingi kekuatannya si Taro kecuali dirinya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan, menurut bokap angkatnya si Taro, Jiro kan punya dua kepribadian. Nah, bisa saja Taro dikalahkan dengan menggabungkan kedua kekuatannya. Karena si Jiro ini kan punya dua kepribadian dan masing-masing punya kekuatan kan. Jadi siapa tahu menurut bokap angkatnya si Taro ini bisa jadi lu bisa ngalahin kalau lu gabungin kekuatan. Wah, apakah ini pertanda Jiro bakal dapat form fusion? We will see di episode yang akan datang. Beralih ke Noto lagi yang masih berlatih dengan Murasame. Ini tuh mirip seperti kejadian sewaktu Sonoi berlatih dengan mereka waktu itu. Namun latihan mereka nggak berjalan lancar dikarenakan Sonosa yang masih kurang dalam strategi penyerangan. Kemudian ada Minoru. Yaelah, ini orang bosen banget gue lihat, sumpah. Udah 3 kali tuh dia muncul ya, dan nggak kapok-kapok. Waktu itu jadi ninja, abis itu jadi penyihir, sekarang jadi cowboy. Aduh, ente nih kadang-kadang ya. Dan di episode kali ini tuh dia lagi yang jadi Hitotsuki-nya. Ya elah. Lalu muncul scene dimana scene ini tuh pernah kita lihat sebelumnya, dimana para Noto itu menunggu Taro datang untuk berduel, namun gak dateng-dateng. Terus temen-temennya juga yang menunggu hasil duel mereka. Lalu ternyata Taro gak dateng dikarenakan dia mementingkan pekerjaannya. Kemudian Noto datang menghampiri si Taro untuk protes kenapa dia gak datang-datang. Pada akhirnya si Noto membantunya agar pekerjaan si Taro ini cepat selesai dan langsung berduel. Mirip banget kan sama kejadian waktu Sonoi menantang si Taro. Hingga pada akhirnya mereka berduel. Nah, di tengah-tengah duel, mereka juga diganggu sama si Jiro. Tapi kali ini tuh Jiro Macan yang ganggu. Dan bukan cuma Jiro, Hitotsuki pun ngeganggu juga. Mirip lah, tapi Hitotsuki waktu itu kan penyihir ya, dan sekarang itu Hitotsuki cowboy. Ya elah, ini mirip lagi nih. Bener-bener mirip scene dimana Taro itu dan Sonoi sewaktu berduel diganggu juga. Sama lah. Bedanya di sini Juto aja yang nggak ada. Ini tuh kayak scene dejavu nggak sih? Mantep lah pokoknya untuk penulisnya ya. Nah, ini nih alur cerita seperti ini nih yang kita tunggu gitu loh. Nggak kayak episode kemarin bikin kecewa penonton. Ya nggak sih? Terus di tengah-tengah duel, tiba-tiba secara mengejutkan Sonoi datang dengan kepribadian yang berbeda 180 derajat. Dia itu mirip banget sama Momotaro, dimana itu dia datang dengan para selir dan pelayan, membawa kipas dan tertawa. Bener-bener mirip lah. Nah, kenapa si Sonoi seperti itu? Sudah aku jelasin di story Toku sebelumnya. Jadi kenapa bisa Sonoi seperti itu? Itu karena Sonoi dihidupkan menggunakan
sumber energinya si Taro. Jadi ngerti kan sampai sini? Nggak perlu gue jelasin panjang lebar ya. Dan akibat itu bisa dibilang Sono ini berhasil mengungguli kekuatannya si Taro. Dan kekuatannya itu jadi upgrade. Taro pun sempat kewalahan tuh melawan si Sonoi kan. Nah di tengah-tengah pertempuran, si monster figuran ini datang ganggu mereka. Namun mampusnya Sonoi menebasnya. Dan kalian tahulah kalau Sonoi yang menebas Hitotsuki itu mereka nggak bakal kembali ke wujud manusia. Akhir dari Hitotsuki tersebut bakal disegel di dimensi Noto. Karena situasi udah rusuh, Sononi terpaksa menyuruh Sonosa melepaskan lagi segel Murasame. Dan di sini kita diperlihatkan wujud dari Black Oni Taijin milik Murasame. Wow, ini pas pertama gue lihat sih keren banget. Walaupun repaintnya, tapi perpaduan warnanya tuh keren banget. Hitam dan ungu kan, ditambah aksesoris mata dan dadanya itu menyerupai Murasame. Singkat cerita, Don Brothers bersatu dengan Jiro membentuk Toradora Oni Taijin dan mereka berhasil mengalahkan Black Oni Taijin. Ya ampun, gua kira tuh bakal hebat atau keren, ternyata baru debut langsung kalah loh. Astaga. Kemudian Taro dan Sonoi melanjutkan duel mereka berdua lagi, mirip seperti waktu itu. Dan kali ini Taro yang kalah dalam duel. Dan dia itu diangkut sama Jiro-machan. Waktu Sonoi kalah kan diangkut tuh sama Murasame kan. Nah kali ini waktu Taro kalah diangkut sama Jiro-machan. Bener-bener dejavu gak sih? Ya semoga ini tuh menjadi duel terakhir mereka. Soalnya kan ini bisa dibilang udah satu sama kan seri. Dan selanjutnya semoga mereka bisa berteman baik lah. Karena mereka ini aduh udah kayak kakak ade gak sih? Yang dikit-dikit berantem, dikit-dikit akur gitu. Ayolah, come on lah. Sudahilah permusuhan mereka ini. Penting kerjasama gitu loh lawan Juto. Dan di episode berikutnya, dikarenakan si Taro ini sudah kalah, maybe ya mati juga sama seperti Sonoi. Sonoi ini menyuruh para Don Brothers untuk menjadi sekutu mereka di Noto. Ternyata nggak semudah itu Ferguson untuk mengalahkan si Taro. Ternyata si Taro ini bangkit kembali dengan kekuatan form barunya berwarna emas. Wah, ini pas pertama gue lihat sih keren banget. Wah, mantep lah pokoknya. Jubahnya itu bikin keinget gue sama formnya siapa tuh? Yang Q Ranger? Lupa. Yang warna putih tuh. Keren banget pokoknya. Dan untuk debutnya seperti apa, ya kita bisa saksikan itu nanti di next episode. Untuk desainnya keren parah lah, pokoknya no comment. Dan semoga debutnya juga keren ya. So, gitu aja guys video kali ini. Walaupun cukup singkat dan emang gak perlu panjang bahas-bahas ya. Karena episode ini tuh kayak seperti reroll atau dejavu scene, dimana kita diingatkan bahwa Taro itu dengan Sonoi pernah berduel. Dan saat ini tuh duel kedua mereka. Dan semoga dari duel ini tuh membuat mereka jadi berteman ya. Jadi thank you buat kalian nih yang mungkin sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini berkembang ke depannya. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan dari video-video di channel S-Toku. Apabila ada salah pembahasan, ada salah teori, atau ada salah kata, mohon dimaafkan dan silahkan tambahkan di kolom komentar atau koreksi di kolom komentar di bawah. Oke, sekali lagi thank you. Gue mohon undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.